Oke, langsung aja yuk kita bedah sumber kita kali ini. Kita mau dalami bab 6 dari buku On Trapping Product Teams karya David Pereira. Topik bab 6 ini menarik banget. Soal pentingnya kita melupakan apa yang kita rasa udah tahu. Kenapa? Biar siap ngadepin ketidakpastian dalam pengembangan produk. Dan ini bukan teori doang loh, tapi beneran dari pengalaman penulisnya langsung. Betul. Jadi, misi pembahasan kita kali ini itu buat ngebongkar jebakan mental ya, atau bias, yang sering tanpa sadar ngehalangin tim produk buat belajar dan inovasi. Kita juga bakal fokus kenalin apa itu value drivers. Intinya sih, apa yang benar-benar penting buat pelanggan dan juga buat bisnis Anda. Kenapa ini penting buat Anda? Ya supaya bisa ambil keputusan lebih pas gitu. Dan juga biar nggak buang-buang sumber daya buat hal yang ternyata nggak ada nilainya. Singkatnya sih, dia tuh penasaran banget, nggak mau cuma jalanin solusi yang udah ada, malah tanpa sadar dia masuk ke proses penemuan. Ini nunjukin banget perlunya kita keluar dari zona nyaman asumsi kita ya. Berani lupa sejenak sama apa yang kita pikir udah pasti. Iya, cerita itu bagus banget buat gambarin bedanya mindful product discovery, penemuan yang sadar, sama yang kejebak bias. Gitu. Bahaya kan kalau kita terlalu patok sama pengetahuan awal, kita jadi nggak lihat peluang atau masalah yang sebenarnya. Nah, proses melupakan asumsi lama itu penting banget, biar kita terus belajar, nggak bangun sesuatu di atas fondasi yang salah. Nah, ini nih, bagian yang kayaknya relevan banget buat kita semua. Bab 6 ini ngupas beberapa jebakan berpikir atau bias kognitif yang sering banget kejadian. Contohnya, bias konfirmasi. Pernah nggak sih ngerasa solusi Anda paling oke, terus tanpa sadar malah ngabaikan data yang bilang sebaliknya? Nah, itu dia akibatnya. Ya bisa jadi kita bikin sesuatu yang nggak dibutuhin, buang-buang waktu, tenaga. Dan itu sering nyambung loh. Ada lagi namanya eskalasi komitmen. Ini tuh kecenderungan kita buat terus nambahin investasi ke proyek atau ide yang sebenarnya udah kelihatan nggak oke. Kenapa? Ya karena kita nggak mau ngaku rugi atau salah. Mirip nih, tapi agak beda. Ada sunk cost fallacy. Kalau ini, keputusan kita ke depan dipengaruhi sama investasi waktu, uang yang udah terlanjur keluar di masa lalu. Padahal, ya secara rasional udah nggak relevan lagi. Jadi susah gitu mau ngelepas sesuatu yang udah terlanjur dikerjain, padahal udah jelas itu jalan buntu. Satu lagi yang juga sering nih, bandwagon fallacy. Ini pas kita latah ikut-ikutan tren atau niru fitur kompetitor, tapi kita nggak benar-benar paham ini relevan nggak sih buat pengguna kita. Cuma karena tetangga punya fitur X, kita buru-buru bikin juga. Padahal bisa jadi itu cuma feature parity yang sia-sia aja. Yang penting banget dipahami dari semua bias ini ya, gimana mereka itu secara aktif nutup pintu buat belajar dan inovasi. Bener-bener nutup. Bikin kita kekas sama ide jelek, nolak informasi baru, atau ngejar hal yang salah arah. Ini bukan soal pinter nggak pinter loh, tapi soal sadar nggak ada jebakan berpikir ini. Nah, kesadaran itu langkah pertamanya. Biar nggak kejebak, biar bisa mulai lupain asumsi yang bias tadi. Terus sebagai obatnya nih, biar nggak kejebak asumsi sama bias, buku ini ngenalin konsep value drivers, penggerak nilai gitu ya. Ini cara biar kita fokus ke inti dari apa yang benar-benar penting dan bernilai buat pelanggan dan bisnis Anda. Wujudnya bisa macam-macam, masalah problem yang mau mereka atasin, kebutuhan need yang mendesak, atau pekerjaan job to be done yang pengen mereka selesaikan lebih gampang, atau bahkan cuma keinginan wish aja. Contoh kayak Undertext itu jelas ya. Mereka nemuin value driver buat para expat di Jerman. Susahnya ngurus pajak pakai bahasa Jerman. Jadi fokusnya bukan cuma bikin aplikasi pajak biasa, tapi secara spesifik mecahin masalah dan menuin kebutuhan kelompok ini. Solusinya ya pakai bahasa Inggris yang gampang. Fokus ke value drivers inilah yang jadi panduan mereka biar produknya tepat sasaran. Jadi intinya geser fokus ya. Dari yang tadinya fitur apa nih yang kita bikin, jadi ke kenapa kita bikin ini, sama nilai apa sih yang mau kita kasih. Gitu kan? Paham value drivers, bantu kita jawab pertanyaan mendasar itu. Persis. Kalau kita udah paham value drivers, kita jadi punya kayak kompas yang lebih jelas, biar nggak bikin sesuatu yang mubazir, yang nggak dipakai atau nggak dibutuhin sama sekali. Nah ini nyambung lagi ke awal tadi. Dengan fokus ke nilai yang sebenarnya, kita jadi lebih berani buat lupain asumsi-asumsi lama yang mungkin udah nggak relevan. Ujung-ujungnya, ya menghindari pemborosan sumber daya. Sayang kan? Jadi kesimpulannya nih buat Anda dalam kerjaan sehari-hari gimana? Intinya siap ngadepin ketidakpastian itu mulainya dari siap mental buat nantang dan lupain keyakinan lama.
Harus sadar dan waspada sama jebakan bias kognitif yang bisa bikin salah jalan. Terus arahin fokus sama energi Anda buat gali dan pahami value drivers apa sih yang beneran bernilai buat pelanggan dan bisnis Anda. Nah ini, cara ampuh buat ngelepasin tim Anda dari jebakan-jebakan di pengembangan produk. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Sendiri atau sama tim Anda juga boleh. Coba pikirin deh. Seberapa sering sih Anda sengaja nantang asumsi-asumsi yang udah lama banget dipegang teguh di kerjaan Anda? Jangan-jangan, ya bias yang paling bahaya itu justru yang selama ini kita anggap nyaman, yang nggak pernah kita pertanyakan lagi. Coba deh, dari bias-bias yang kita omongin tadi, mana yang paling sering Anda atau tim Anda alamin? Ngenalin itu aja udah jadi awal perubahan loh.